Anda nanti mendesain dari demand angkutan udara itu dari kebutuhan misalnya dalam satu, saya ambil contoh misalnya bandara YIA gitu ya. Bandara YIA misalnya dalam 1 tahun didesain dengan kondisi penumpang misalnya 10 juta per tahun gitu kondisi jumlah penumpangnya. Nah, dari 10 juta per tahun itu nanti kan akan terdistribusi ke berapa rute yang akan dilayani oleh bandara tersebut gitu. Otomatis karena ini ujian ya rutenya enggak banyak-banyak. Mengoptimalkan Jadi satu penyerapan bandara, materi. ada demand bandara, ada rute. Nah, terus nanti masing-masing rute itu kan dilayani oleh pesawat. Nah, mungkin Untuk menyelamatkan rute itu masa biasanya kalau dalam bandara itu istilahnya ada kemudian ada rute-rute yang hill atau istilahnya itu pengumpan atau dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa perencanaan bandara namanya spoke. Jadi ada hub dan spoke. Nah, mungkin nanti akan saya combine rute utama mungkin dilayani oleh pesawat yang narrow body yang sedang lah gitu. Kemudian nanti yang rute spoke-nya atau pengumpan dilayani oleh pesawat kecil atau GA yang disebut dengan General Aviation gitu. Nah, ketika Anda sudah bisa mendesain itu, nanti menemukan rute sampai pesawatnya, trip pesawatnya. Nah, itu sudah bagus, satu tahap bisa itu. Kemudian dari situ, dari demand bandara kemarin itu, kita turun ke transportasi akses yang dari bandara menuju ke kota-kota di sekitarnya gitu. Nanti kotanya ya nggak usah banyak-banyak lah gitu. Saya anggap daerah layanan bandaranya misalnya melayani 3 atau 4 kota atau 2 ya gitu. Nah, dari demand bandara yang tadi misalnya 10 juta per tahun tadi itu, terus dikonversi menjadi demand transportasi akses. Itu yang ada formula empiriknya itu kemarin itu ada yang dari apa Transport Research Board, ada yang dari mana kemarin itu California itu saya lupa rumus empiriknya itu. Nah itu nah, demand transportasi akses itu nanti akan terdistribusi juga ke rute-rute akses menuju wilayah-wilayah di sekitarnya. Nah, permasalahannya adalah dalam rute akses itu ada moda aksesnya. Moda aksesnya kan ada banyak kemungkinan nih. Kemarin ada taksi, ada bis, ada angkutan pribadi. Nah, nanti kita definisikan ada berapa jenis. Misalnya bisa 4 jenis, bisa 5 jenis gitu. Nah, masing-masing mempunyai pangsa pasarnya sendiri-sendiri. Artinya mempunyai proporsi pasar sendiri-sendiri. Nah, itu nanti yang perlu kita definisikan proporsi pasarnya. Yang pertama dari transportasi akses terdistribusi ke masing-masing rute. Kemudian dari masing-masing rute itu terdistribusi lagi ke masing-masing kendaraan akses gitu kira-kira pola pikirnya. Nah, dengan terdistribusi per masing-masing itu berarti Anda kira-kira sudah tahulah transportasi akses yang harus disediakan itu berapa. Kalau nanti ada layanan angkutan umumnya, misalnya bis gitu, bis Damri atau itu, dari situ berarti Anda tahu pangsa pasarnya bis Damri demand-nya berapa itu. Karena sudah tahu demand transportasi akses, sudah tahu demand per moda. Artinya kalau saya nyuruh desain angkutan umumnya itu sudah bisa. Nah, dari demand itu dengan tahu jenis moda angkutan umumnya, Anda bisa merencanakan pola operasionalnya dari angkutan itu. Misalnya yang kemarin itu
misalnya satu bus kapasitasnya berapa, berarti nanti jarak antar busnya berapa menit, jarak gitu kira-kira sudah bisa. Gitu. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu nanti yang akan eh, kita konsepkan di ujian akhir. Kira-kira punya bayangannya nggak, Dek? Halo? Gua pilkada paling bikin kaget nih ya, ada Banten sama Depok. Materinya kemarin udah di-share belum sama si siapa ya kemarin yang tak kasih materinya itu? Sudah, Halo? Pak. Sudah ya? Nah, kira-kira dari yang saya ceritakan udah punya bayangan belum? Atau ada pertanyaan? Ini sebenarnya sudah enak ini kalau mau ujian ini sudah dibocori apa yang mau dikeluarkan ini. Halo, tes, ada pertanyaan? Jadi dua hal itu yang akan saya bahas di ujian akhir semester nanti, yaitu satu mendevelop merencanakan rute angkutan udara pesawat plus nya itu, kemudian juga transportasi aksesnya, jadi berapa eh, moda akses yang harus disediakan itu atau kendaraan akses yang harus disediakan untuk masing-masing arah rute itu. Ada yang mau tanya silakan atau belum baca materinya? Nah, enggak ada yang tanya kemungkinan belum baca. Capek deh nih kalau gitu. Padahal sudah saya promosikan, wah ini sudah bisa pasang plakat menjadi ahli bandara kemarin sudah bisa menghitung demandnya, sudah bisa menghitung rute penerbangannya, jenis pesawatnya, bahkan sampai mendesain transportasi dari bandara ke kota-kota di sekitarnya. Wah, sudah top. Sudah bisa cari uang itu dengan ilmu itu Anda itu. Dengan satu mata kuliah ini aja Anda sudah bisa cari uang ya, pelasang pakat itu ahli bandara gitu. Nanti kalau yang mau pasang plakat seperti itu tak kirim lagi materinya. Ini saya sudah dapat materi yang terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan yang tahun 2023, ada sekitar 800 halaman itu code-nya, standar-standarnya yang tak kirimkan sudah jalan itu. Yang kurang jelas itu suaranya atau apanya? Kurang Ini ada nyimak. yang kurang nyimak. Oke, Anda soalnya sambil ini baru nyoba nyari-nyari bukunya Pak Agus Marinel juga, Pak. Maaf, Pak. oh ya, ya itu Oke. besok. Jadi ujiannya dua hal ya. Tadi itu kan dari demand bandara, dari penumpang itu kita fokusnya ke penumpang aja lah, nggak usah
belum ke kargonya, belum ke angkutan barangnya, ini fokus ke penumpang dulu aja. Jadi dari demand penumpang yang direncanakan di bandara itu digunakan untuk mendesain rute pesawat. Jadi pesawatnya kan dari bandara tertentu, misal bandara iya ke bandara mana, bandara iya ke yang mana lagi, misalnya gitu. Jadi untuk mendesain rute plus jenis pesawatnya itu. Kemudian dari situ juga untuk mendesain, merencanakan dari demand bandara itu diturunkan ke demand transportasi aksesnya, terus untuk mendesain pelayanan transportasi aksesnya menuju kota-kota di sekitarnya gitu. Kan menuju kota di sekitarnya kan ada yang dilayani, ada kendaraan pribadi, ada taksi, ada mungkin kereta, kemudian mungkin ada bus bandara juga gitu. Nah, temu dua hal itu udah bagus itu untuk ujian udah oke itu dua materi itu. Kira-kira sudah memberikan ya gambaran makro tentang perencanaan transportasi udara. Gitu, Dik. Udah punya Baik, Pak. bayangan Terima belum? kasih, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oh ya, ya, ya. Iya. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Alhamdulillah Pak, sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas ya. eh Kita ujiannya tanggal berapa yang transportasi udara ini? Empat Tanggal Desember, Pak. Halo tes, ini sudah sampai tujuan malah putus malah.
Iya, Pak. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri ya. J, Pak. Iya, Pak. Gitu aja. Silahkan. Ini kan minggu terakhir kuliah kan. Berarti minggu besok Senin udah mulai ujian ya. Ujian akhir semester ya. Semuanya ya. Iya, Pak. Iya, Oke, Pak. silahkan dimanfaatkan waktunya untuk belajar dan untuk mengerjakan tugas-tugas yang belum selesai. Saya lihat kemarin banyak pada mengerjakan tugas itu. Saya akhiri ya sampai ketemu di ujian. Kira-kira gambarannya sudah tahu. Oke, makasih semuanya. Selamat ketemu di ujian. Mudah-mudahan bisa sukses semuanya. Saya akhiri. Amin. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Ya, sama.